Pluralitas budaya Maluku dan Papua. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami dari kelompok 2 yang akan menjelaskan tentang pluralitas budaya, khususnya Maluku dan Papua. Pluralitas adalah suatu kondisi dalam masyarakat di mana terdapat perbedaan-perbedaan dalam berbagai bidang. Apa itu pluralitas budaya? Pluralitas budaya adalah salah satu bentuk kekayaan bangsa yang terdiri dari kebudayaan daerah dan kebudayaan nasional. Oh iya, di sini kita akan menyebutkan berbagai macam pluralitas budaya, khususnya dari daerah Maluku dan Papua. Simak baik-baik ya. 1. Maluku. Tari Lenso Maluku. Tari Lenso adalah tarian muda-mudi dari daerah Maluku. Tarian ini biasanya dibawakan secara ramai-ramai bila ada pesta. Tarian ini juga sekaligus ajang pencarian jodoh bagi mereka yang masih bujang. Lagu Rasa Sayange Maluku. Lagu ini adalah lagu turun-temurun yang berasal dari Nusantara. Jika didengarkan, lagu ini layaknya seperti sajak atau pantun yang bersahutan yang merupakan tradisi lisan orang Melayu. Oleh karenanya, banyak versi dari lagu ini karena liriknya dapat dibuat sendiri sesuai maksud dan tujuan dari lagu tersebut. Balio adalah rumah adat Maluku. Balio merupakan representasi kebudayaan Maluku dan memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan benda-benda suci, tempat upacara adat sekaligus sebagai balai warga. Baju cale berasal dari Maluku. Pakaian ini memiliki motif garis geometris atau berkotak-kotak kecil. Pakaian ini biasa dipadupadankan dengan kain selele yang diletakkan pada bahu dan biasa dikenakan pada upacara adat. Parang Salawaku Maluku dan Maluku Utara. Parang Salawaku adalah sepasang senjata tradisional dari Maluku. Parang Salawaku terdiri dari parang, pisau panjang, dan salawaku perisai yang pada masa lalu adalah senjata yang digunakan untuk berperang. Nafiri berasal dari Maluku yang bentuknya mirip dengan trompet. Nafiri digunakan sebagai alat komunikasi, terutama untuk memberitahukan tentang adanya bencana. Seni pertunjukan bambu gila Maluku. Bambu gila adalah salah satu permainan rakyat Maluku. Pelaksanaannya memerlukan 7 orang dengan seorang pawang yang membacakan mantra. Bambu gila dahulu digunakan untuk memindahkan kapal saat melawan musuh dalam peperangan. 2. Maluku Utara. Tari Tide-Tide Maluku Utara. Tari Tide-Tide adalah tari dari Maluku Utara. Tarian ini biasanya ditarikan secara berpasangan oleh penari pria dan wanita pada acara-acara tertentu seperti pesta adat, penyambutan, pernikahan, dan lainnya. Lagu Huhate Maluku Utara. Lagu Huhate mengandung nasihat bagaimana seseorang mencari teman. Teman di sini bisa diartikan sebagai teman hidup atau jodoh. Dalam mencari jodoh harus hati-hati, pasang mata dan telinga untuk memahami. Hibau Lamu adalah rumah adat dari Maluku Utara. Hibau Lamu terdiri dari 2 kata yaitu hibau yang berarti rumah dan lamu yang berarti besar. Bangunan rumah adat Hibau Lamu memiliki simbol yang berhubungan dengan persatuan. Konstruksi rumah adat menyerupai perahu yang mencerminkan kehidupan kemaritiman. Manteren Namu Maluku menjadi pakaian adat yang cukup dikenal masyarakat Maluku Utara. Dahulu manteren Lamu sering digunakan oleh sultan atau pemimpin kesultanan Ternate dan Tidore. Alat musik fu asal Maluku Utara yang terbuat dari kerang. Alat musik ini dimainkan dengan cara meniup lubangnya. Digunakan untuk mengiringi tarian dan juga digunakan untuk memanggil warga. Seni pertunjukan Legugam Maluku Utara. Legugam berasal dari Maluku Utara. Tarian legu biasanya dipentaskan dalam 3 acara, dan ketiganya pun bertingkat sifatnya. Tarian ini merupakan rangkaian gerakan yang menyerupai kepakan sayap burung. 3. Papua Barat. Tari Suanggi Papua Barat. Tari ini berasal dari daerah pantai Teluk Cendrawasih, Kabupaten Waropen, Provinsi Papua Barat. Tarian tersebut merupakan salah satu bentuk ekspresi masyarakat Papua Barat yang masih kental dengan nuansa magis. Lagu Apuse Papua Barat.
Lagu ini memiliki makna perpisahan seorang cucu yang berpamitan kepada kakek dan neneknya karena ia hendak merantau. Pada lirik Uflenso Baninema Laki Pase, artinya pegang sapu tangan dan melambaikan tangan. Dalam penggalan tersebut terlihat bahwa memang makna dari sapu tangan adalah sebuah perpisahan. Memiliki banyak tiang penyangga di bawahnya sehingga membentuk seperti hewan kaki seribu. Rumah adat kaki seribu merupakan warisan turun-temurun dari penduduk suku Arfak. Rumah adat tersebut hanya bisa ditemukan di daerah Kabupaten Pegunungan Arfak dan sekitarnya. Pakaian adat Serui. Pakaian adat Papua Barat tidak terlalu jauh dengan pakaian adat Papua. Pakaian adat laki-laki maupun perempuan tidak terlalu beda. Belati Papua. Sebelum penjajahan Belanda tahun 1950-an, belati ini dibawa oleh orang Asmat dan hanya digunakan dalam ritual pembunuhan. Boto berasal dari Papua Barat, dibuat dengan menggunakan bahan kayu dan juga kulit lembu, di mana cara memainkan alat musik ini yakni dengan cara memetik pada bagian senarnya. Seni pertunjukan tari Manora Papua Barat. Tarian ini adalah bentuk penghormatan kepada siapapun yang dianggap sebagai teman atau saudara oleh suku-suku di Papua. Layaknya sapaan untuk mempersilahkan tamu memasuki rumah. Tarian ini pun dilakukan sebagai bentuk pengakuan suku-suku di Papua sebagai tuan rumah. 4. Papua. Tari Balada Cendrawasih Papua. Tarian ini merupakan tarian modern atau tarian kreasi orang Papua yang diciptakan oleh seniman-seniman Papua. Tarian Balada Cendrawasih memberikan suatu pandangan sekaligus mengajak masyarakat Papua untuk dapat menjaga, melestarikan, serta melindungi burung cendrawasih agar tidak punah dari habitatnya. Lagu Yangko Rambe Yangko Papua. Lagu ini mengandung cerita sedih yang menyiratkan tentang kehidupan masyarakat Papua yang dahulunya sering terlibat perselisihan antar suku ataupun peperangan melawan penjajah Belanda. Makna lagu Yangko Rambe Yangko dinilai menggambarkan bahwa sang pelantun ingin menjadi seorang pahlawan atau bunga bangsa yang rela mengorbankan nyawanya untuk mempertaruhkan kemerdekaan bangsa. Rumah Honai asal Papua ini adalah rumah adat yang sederhana. Struktur rumah yang kecil memberikan efek hangat dan memudahkan pemiliknya untuk berpindah-pindah. Terdapat 3 jenis rumah Honai, yaitu rumah Honai khusus laki-laki, rumah Epai khusus perempuan, dan rumah Wamai khusus binatang. Pakaian adat salib merupakan pakaian adat Papua Barat yang dibuat khusus untuk perempuan yang masih lajang atau belum nikah, di mana pakaian adat ini dibuat dengan menggunakan bahan dasar kulit pohon. Panah dan busur merupakan senjata tradisional dari Papua. Senjata ini biasanya dipakai untuk berburu. Lain itu, konflik yang sering terjadi antar kelompok membuat senjata ini juga selalu digunakan dalam berperang. Alat musik ini bentuknya menyerupai kendang dan terbuat dari kayu yang dilubangi tengahnya. Ada beberapa macam jenis alat musik tifa seperti tifa cekir, tifa dasar, tifa potong, dan tifa bass. Seni pertunjukan tari Selamat Datang Papua. Tari Selamat Datang berasal dari daerah Papua. Tarian ini biasanya dibawakan oleh penari pria dan wanita untuk menyambut tamu kehormatan atau tamu penting yang berkunjung ke sana. Tarian ini mempunyai makna rasa bentuk ungkapan rasa hormat, rasa syukur, dan kebahagiaan masyarakat dalam menyambut para tamu. Sampai sini dulu informasi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata maupun salah kata. Terima kasih. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.